Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang politik bersama tokoh politik kami, Bapak Ketua DPRD Kota Pati, Bapak Ali Badrudin. Kabupaten Pati, Mbak. Kabupaten Pati, Ya. Bapak Ali Badrudin. Kepada Bapak Ali dipersilahkan untuk memperkenalkan Terima diri. kasih, saya Ali Badrudin, Ketua DPRD Kabupaten Pati, sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati. Bapak Ali bisa menceritakan tentang titik awal Bapak Ali terjun ke dunia politik? Saya terjun ke dunia politik itu sejak tahun 2002, yang mana semula saya adalah bendahara ranting PDI Perjuangan di Kabupaten Pati ini, yaitu saya bendahara ranting Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Jadi bermula dari desa, betul-betul bermula dari bawah. Kemudian tahun 2004 saya menjadi wakil sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kemudian tahun 2009 saya nyalek dari PDI Perjuangan dari Dapil 5 ya. Kemudian tidak jadi, gagal ya. Kursi Dapil 5 dapat 3, saya urutan keempat, jadi tidak jadi. Kemudian tahun 2013 saya nyalon ketua PAC lagi di mesin partai, ada di struktural partai, saya ketua PAC ini periode 2010-2015. Kemudian tahun 2013 akhir saya jadi ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati. Jadi ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati 2013 akhir, dan 2014 saya ikut kontestan lagi nyalon anggota legislatif dari Dapil 5 sini. Dari 2014 alhamdulillah jadi, karena saya jadi ketua PAC, kemudian PDI Perjuangan di Kabupaten Pati masih menang ya. Saya otomatis ya, karena dipercaya atau diperintah oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, saya jadi Ketua DPRD. Diamanati Ibu Ketua Umum jadi Ketua DPRD Kabupaten Pati. Kemudian tahun 2019 ikut lagi nyalek lagi. Alhamdulillah juga dipercaya oleh Ketua Umum dan dipercaya oleh rakyat Kabupaten Pati menjadi anggota DPRD dan jadi Ketua DPRD lagi. Berarti sudah 2 periode. 2 periode, Mbak. Alhamdulillah. Berarti kemudian kan dulu kalau tidak salah ketika menyalonkan jadi partai PDI, berarti kan ada 3 partai antara PDI, Golkar, sama P3. Tahun 2009 itu sudah banyak partai politik, Pak. Kalau yang 3 partai ini kan sebelum era reformasi. Iya, betul. Nah, itu 99. Tahun 99 itu. Ya. Kalau sebelum 99 itu partai politik hanya 3. Ya, Golkar, P3, terus PDI. Nah, belum PDI Perjuangan, hanya PDI. Iya. Ya. Kenapa Bapak tertarik oleh partai PDI bukan partai yang lain? Karena PDI Perjuangan ini ya kan bermula saya ini kan nasionalis, ya, nasionalis. Kemudian saya ini terinspirasi dengan Bung Karno, ajaran-ajaran Bung Karno, karena di dalam PDI Perjuangan ini memuat banyak ajaran Bung Karno ya di dalamnya, yang mana Bung Karno pun pendiri bangsa, founding father kita ya, yang mana dengan pemikiran Bung Karno ya, kemudian dengan ide-ide Bung Karno untuk mensejahterakan rakyat, kemudian legowonya ketika Bung Karno itu lengser dari jabatan presiden ya, dia tidak melakukan satu perlawanan apapun ya. Nah, ini sehingga kami ini lebih senang masuk ke PDI Perjuangan karena ajarannya itu berpihak pada wong cilik, ajaran pada wong cilik Bung Karno itu ya. Karena prinsip dari Bung Karno ini, berilah tenaga pada kaum marhen apabila saudara ini mempunyai kekuatan.
Iya. Itu sangat menarik ya Pak. Ya. Kemudian setelah 2 periode ini, adakah hal-hal yang menjadi hambatan selama Bapak menjabat? Alhamdulillah ketika di partai politik tidak ada Mbak. Hanya ketika kami menjadi anggota DPRD ini kan ada dinamika politik, karena di DPRD ini kan ada beberapa partai politik Pak ya sekarang ini yang ada di DPRD Kabupaten Pati. Ada fraksi PDI Perjuangan, ada fraksi Demokrat, ada fraksi Gerindra, ada fraksi PKB, kemudian ada fraksi Golkar, ada fraksi P3, ada fraksi Nasdem, dan ada fraksi NKRI. Fraksi NKRI ini gabungan dari partai politik yang tidak memenuhi kursi di tidak memenuhi satu fraksi di DPRD. Kan satu fraksi ada 4 kursi. Iya. Ya, ini terdiri dari Hanura 3 kursi, kemudian PKS 3 kursi, dan Perindo 1 kursi. Jadi digabung jadi satu fraksi. Jadi di DPRD Kabupaten Pati ini ada 8 fraksi, sehingga ketika memutuskan satu persoalan tentunya juga harus komunikasi dengan para teman-teman fraksi itu, karena kita tidak satu fraksi dan fraksinya juga dari 8 partai politik itu tadi. Ya. Adakah strategi khusus? Sebenarnya strategi khusus ketika kita mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Pak ya, kita kan harus dekat dengan masyarakat Pak. Sering turun ke bawah. Kita harus dekat dengan masyarakat, sering turun ke bawah ya. Kemudian kita melakukan pembinaan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat, yang mana menjadi kewajiban oleh pemerintah daerah. Sudah barang tentu kita itu kewajiban bagi kami untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah Pak. Iya, misal saja adanya jalan rusak, itu harus kita sampaikan. Kemudian pembuatan saluran air harus kita sampaikan. Hari ini kita sampaikan karena kita tersistem e-planning, e-budgeting. Ya tentunya tahun belakang baru terrealisasi karena kita pakai sistem. Tidak bisa kita hari ini kita usulkan terus langsung terrealisasi, tidak bisa kecuali bencana. Ya, karena bencana kan ada anggaran untuk tanggap darurat bencana. Nah, itu yang paling pokok kewajiban kita. Kemudian masyarakat membutuhkan, kita harus menjadi pelayan masyarakat. Nah, dari berbagai cara yang Bapak lakukan untuk menampung semua aspirasi, ada cara yang lebih khusus enggak? Kalau berarti kan itu aspirasi masyarakat yang kurang mengenakan. Kalau seperti kayak pemikiran tokoh-tokoh masyarakat umum kan kayak kalau politik itu sekotor itu, banyak kebohongan, banyak kejahatan gitu Pak. Terus bagaimana Bapak menyuarakan hati mereka dalam menanggapi? Ya. Kalau tadi disampaikan politik itu kebohongan, ya, kotor. Teori politik itu kan alat untuk mencari kekuasaan yang sah, Pak. Ya. Di mana-mana, mulai dari kabupaten, provinsi, bahkan republik ini, bahkan internasional, alat untuk mencari kekuasaan yang sah itu partai politik, ya kan. Kalau dibilang politik kotor itu adalah tergantung orangnya. Bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat. Saya ini dekat di masyarakat karena saya sering komunikasi. Karena saya ini anggota DPRD yang dipilih, yang berada paling bawah, Mbak, yang berada dekat dengan masyarakat. Hampir tiap hari saya ketemu dengan konstituen saya. Apalagi kalau musim-musim kayak gini, ya mohon maaf, musimnya orang punya hajatan ya, diundang harus datang, tiap datang. Kemudian yang paling bagus kalau kita mau kenal di masyarakat, kita sering-sering ke warung, muter. Warung satu ke warung desa yang satu, desa yang lain. Ya nanti kita sering jagong, sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, Mbak. Ya kita sering jagong, komunikasi, kita akan mendapatkan apa yang menjadi keluhan di masyarakat. Ini kan salah satu komunikasi politik yang paling gampang. Iya. Ya kan? Kita menyatu dengan masyarakat. Hari ini pagi ini pun saya mau ke warung. Mau sarapan ke warung, bukan sarapan di rumah, sarapan kita di warung desa. Kita 100.000 itu sudah makan 10-20 orang, Pak. Kemarin ya kan? Kemudian kalau strategi yang paling gampang saat ini kita mau menang, saya sebagai pimpinan partai politik, kita mau menang lagi di Kabupaten Pati ini,
kita supaya kursi kita naik. Kan yang namanya tahun 2024 ini kan nanti tahun pertempuran. Pertempuran untuk merebutkan satu kekuasaan, baik kekuasaan legislatif tingkat kabupaten, kemudian di provinsi, kemudian legislatif pusat, kemudian presiden, kemudian pilkada. Nah, di tahun 2024 17 Februari itu kan perebutan kekuasaan legislatif dimulai. Ya, kita kan yang berada di kabupaten, Pak. Tentunya kalau yang kita mau menang di kabupaten, ya caleg-caleg dari PDI Perjuangan ini harus kita siapkan di masing-masing dapil. Bukan hanya saya, karena saya ini kan komandan istilahnya komandan tempur. Komandan tempur, komandannya pasukan-pasukan yang nantinya ini akan bertempur di daerah berlibat maupun kursi anggota legislatif. Nah, hari ini kita 10 kursi. Tahun nanti di 2024 kita mau target kita itu 17 kursi. Dan saya yakin itu akan tercapai. Karena kita mempunyai konsep yang namanya untuk menang itu kita harus mempunyai 4 cara atau 4 prinsip. Yang namanya tahun 2024 itu tahun pertempuran untuk merebutkan kekuasaan. Ya, orang mau bertempur kan ada 4. Ya, ada 4 senjatanya. Yang pertama itu pasukan. Ya, pasukan. Pasukannya siapa? Pasukannya adalah tim sukses. Yang kedua komandan. Komandannya siapa? Komandan itu adalah yang akan nyalek. Nah, ini sudah kita siapkan, Mbak, meskipun 2024 di masing-masing dapil PDI Perjuangan sudah siap calegnya. Nah, yang kita beri nama Komandan T. Komandan T ini caleg, kemudian yang akan mencaleg di tahun 2024. Ada yang 1 dapil ini dari PDI Perjuangan, ada yang 7 bakal caleg, ada yang 8 bakal caleg, ada yang 6 bakal caleg dari 5 dapil yang ada di Kabupaten Pati ini. Ya, komandan sudah ada, pasukan sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah wilayah tempur. Wilayah tempurnya ini kan masing-masing dapil kan mempunyai wilayah desa, Mbak ya. Ini kita bagi. Misal saja kalau desa satu dapil itu 200 desa. 20 desa ya. Calegnya 7, berarti harus kita bagi rata. Nah, dibagi rata, dihitung dari jumlah suara atau DPT. Biar tidak tumburan, Mbak, yang mana desa satu ini sudah diampu oleh caleg dari PDI Perjuangan yang nomor 1, kemudian yang satunya diampu oleh caleg PDI Perjuangan yang nomor 3, kan gitu. Nah, komandannya sudah, pasukannya sudah, wilayah tempurnya sudah. Jadi yang namanya komandan ini tahu harus wilayah tempur. Nah, pasukannya siapa? Pasukannya tim sukses itu tadi, Mbak. Kita harus membentuk banyak tim sukses. Ya, tim sukses. Kita harus membentuk banyak tim sukses, mempunyai tim sukses dan mempunyai wilayah tempur. Jadi, misal saja desa Karaban ya, jumlah penduduk, jumlah DPT-nya berapa, kemudian nanti kita harus membentuk tim sukses di sana berapa. Tim sukses ini namanya pasukan tempur. Kemudian yang keempat adalah amunisi tempur. Nah, amunisi tempur. Kalau kita punya komandan, punya pasukan, punya wilayah, tidak punya amunisi tempur, ya berat untuk menang, Mbak. Nah, karena amunisi tempur, kita mau memerintahkan pasukan ini ke warung, ke tempat seseorang ya, kita ngomong-ngomong enggak kasih apa-apa, jadi ketawain, Mbak. Yang kita ajak suka, kita ke warung ya otomatis kita bayari lah. Nah, kita tadi saya sampaikan, kita yang penting adalah komunikatif, kongkong, kasih, ya kan? Kasih apa? Ya kalau kita di warung ya dibayari kopine kan gitu, Mbak, kan biar kita enak ngomongnya kan. Kalau kita sudah di warung gedebus tapi nggak bayar kopi, jadi ketawain orang kan, Mbak. Nah, baru kita berbicara keluhan masyarakat, ya kan, yang mau disampaikan apa itu adalah salah strategi nanti kita untuk memenangkan tahun 2024. Dan itu masih ada strategi dari ini tadi, dari 4 ini nanti kan ada penjabarannya yang tidak kita sampaikan ke umum, itu adalah rahasia kami. Nah, strategi khusus untuk kita nanti benar-benar menang hat-trick di tahun 2024. Nah, adakah pendapat Bapak mengenai politik sebagai pelayanan masyarakat? Ya, politik ini kan
memang benar menjadi pilihan masyarakat, karena kan kita dipilih masyarakat, Mbak. Iya. Apapun kita, saya sampaikan tadi, kita ini dipilih masyarakat, sehingga kalau saya berpendapat kita ini adalah abdi masyarakat. Iya. Kalau ketika kita dikritik oleh masyarakat, ketika kita dimintai tolong oleh masyarakat, sudah barang tentu ketika kita harus mau ketika ditolak dimintai tolong, Mbak. Ketika kita dikritik, ya harus kita terima. Pemimpin ya atau wakil rakyat itu jangan alergi dengan kritikan. Kritikan, ya harus rego. Kritikan itu adalah satu spirit untuk perbaikan diri kita. Iya. Pak, ada tidak tindakan yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi pikiran-pikiran masyarakat yang tidak sesuai dengan jalan politik itu? Sepanjang pikiran masyarakat itu baik, Mbak, ya baik, tentunya ya harus kita dengarkanlah. Tapi kalau pikiran-pikiran masyarakat itu tidak baik dan bertentangan dengan norma-norma, baik norma agama, norma kesusilaan, norma masyarakat ya, kemudian apalagi bertentangan dengan hukum, tentunya kita harus melakukan pendekatan, penjelasan. Kalau kita tidak bisa, ya kita panggil dinas terkait atau Pak Kepala Desa, biar Pak Kepala Desa ini memberikan penjelasan atau pemahaman. Kan tokoh di masyarakat Kabupaten Pati kan bukan saya sendiri. Kalau kita untuk mengatasi seseorang misalnya yang mempunyai paham radikalisme, kita tidak mampu, tentunya kita harus pakai cara, Mbak, dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita komunikasi dengan masyarakat atau tokoh yang lain. Baik. Dari semua perjuangan yang telah Bapak lakukan untuk baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat, adakah sepatah kata untuk kami para tokoh-tokoh muda untuk terus bekerja keras dalam itu segi politik atau pendidikan atau segi yang lainnya? Ya, terima kasih. Saya berpesan kepada adik-adik tokoh-tokoh muda ya yang suka berpolitik ya, karena politik ini kan alat untuk merebut atau mencari kekuasaan yang sah ya. Ya, berjuanglah sekuat mungkin ya. Kata Bung Karno ya, karmaning pandi adikarase mampalah tuhu ya. Berbuatlah sesuatu yang seikhlas-ikhlasnya. Kalau saat ini Anda tidak bisa memanen atau menuainya, saya yakin di kemudian hari akan menuainya atau memanennya. Kalau tidak di kemudian hari, saya yakin anak atau cucu Anda akan memanennya atau menuainya. Ya, terima kasih Bapak Ali atas semua pertanyaan yang telah saya lontarkan, dan semoga bagi teman-teman bisa mengambil hikmah dari perjuangan Bapak Ali untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ali. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.